Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus penerapan refleksi pada tulisan ambulans untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu kami, yaitu ada Bapak Megita Dwi Pamungkas dan Ibu Nina Agustianingrum. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Yasmin Fadila dengan NPM 102, kemudian ada Dian Palupi dengan NPM 060, ada Alia Nur Hidayah dengan NPM 081, dan ada saya, Marisa Konita, dengan NPM 093. Seperti yang kita tahu, ambulan itu merupakan suatu mobil yang biasa digunakan untuk memindahkan pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya. Nah, asal-usul istilah ambulans ini berasal dari bahasa Latin ambulare yang berarti berjalan atau bergerak. Nah, merujuk pada perawatan pasien ketika mereka dipindahkan menggunakan kendaraan. Istilah ini awalnya merujuk pada konsep rumah sakit bergerak yang digunakan di lingkungan militer pada masa lampau. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, mari kita amati gambar mobil ambulan yang ada di layar ya. Nah, apakah kalian menemukan hal aneh di mobil ambulan tersebut? Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih tulisan ambulan di bagian depan mobil itu terbalik? Nah, benar sekali ya, tulisan ambulan di bagian depan mobil ambulan itu memang terbalik. Nah, fungsinya untuk apa sih? Apakah tidak sulit untuk dibaca? Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikutnya. Yuk kita cari tahu, mengapa tulisan ambulans pada bagian depan mobil ambulans terbalik? Penulisan ambulans terbalik pada mobil ambulans menggunakan prinsip pembalikan halaman, sehingga saat pengemudi yang berada di depan ambulans melihat tulisan tersebut melalui kaca spion, otaknya secara otomatis membalikkan bayangan yang dipantulkan sehingga huruf ambulans terlihat normal. Lalu, mengapa kaca spion mobil bisa melihat tulisan ambulans yang terbalik dengan baik? Hal ini dikarenakan kaca spion pada mobil menggunakan cermin datar atau flat mirror ataupun jenis cermin planar. Cermin ini memiliki permukaan yang rata dan datar, sehingga memantulkan gambar secara akurat dan tanpa distorsi. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping kaca spion dengan mencerminkan ambulansnya. Bukankah kata ambulans di sini terlihat biasa saja? Lalu, mengapa cermin itu bisa membalik objek yang terlihat? Tentu hal itu bisa karena cermin datar pada dasarnya bersifat reflektif. Contoh sederhananya, ketika kamu berdiri di depan cermin, apa yang terjadi? Oh, aku tahu itu. Bayangan yang dihasilkan terbalik, tangan kanan menjadi tangan kiri dan juga sebaliknya. Nah, itu betul. Itu disebut sebagai refleksi. Jadi, kaca spion pada mobil sama halnya cermin di rumahmu yang bisa memantulkan objek terbalik. Akibatnya, tulisan ambulans yang terbalik pada bagian depan mobil ambulans dapat terbaca jelas oleh pengemudi. Kamu masih ragu? Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah bukti bahwa ambulans apabila direfleksikan terhadap garis tegak akan menghasilkan tulisan yang normal. Kita perhatikan di sini sebelah kiri adalah ambulans dengan tulisan yang terbalik. Lalu di sini ada garis vertikal atau sumbu Y di mana X sama dengan 0. Nah, garis ini berlaku sebagai kaca spion mobil. Nah, lalu kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kanan adalah hasil bayangan dari gambar yang di sebelah kiri ketika direfleksikan dengan sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini tulisannya pada gambar sebelah kiri, tulisan ambulansnya masih terbalik. Tetapi ketika setelah direfleksikan dengan sumbu Y, tulisannya sudah dapat terbaca dengan baik oleh pengemudi. Nah, hal ini kita namakan sebagai refleksi. Yuk cari tahu apa itu refleksi. Definisi refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat
sifat refleksi. Yang pertama, ukuran dan bentuk bayangannya sama dengan bentuk benda atau kongruen. Yang kedua, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang keempat, dua pencerminan terhadap sebuah garis merupakan suatu identitas yang artinya direfleksikan tidak berpindah. Yang terakhir, dua pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar menghasilkan translasi atau pergeseran. Apa arti dari gambar di atas? Yang di sebelah kiri ada tulisan ambulans, namun terbalik. Di sebelah kanan tuh tulisan ambulans yang seperti biasa. Nah, gambar pada sisi kiri, kata ambulans ditulis secara terbalik supaya dapat dibaca dengan benar oleh pengemudi kendaraan lain melalui kaca spion mereka. Garis tengah bertindak sebagai sumbu cermin atau sumbu Y sama dengan 0. Ini adalah garis tempat refleksi terjadi, sehingga bagian kiri dan kanan gambar merupakan bayangan satu sama lain. Nah, gambar pada sisi kanan, kata ambulans adalah bentuk asli sebelum dilakukan refleksi atau mewakili objek yang sebenarnya. Cari tahu mengapa hasil pencerminan dengan garis vertikal bisa membalik objek. Hal itu dikarenakan jika objek x, y direfleksikan terhadap sumbu y akan menghasilkan bayangan min x, y. Kita cari tahu macam-macam refleksi. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu x. Titik A, x, y dicerminkan terhadap sumbu x menghasilkan bayangan a aksen, x aksen, y aksen. Dapat ditulis dengan e aksen, y aksen sama dengan dalam kurung 1, 0, 0, min 1 dikali x, y. Yang kedua itu ada refleksi terhadap sumbu y. Titik A, x, y dicerminkan terhadap sumbu y menghasilkan bayangan a aksen, x aksen, y aksen. Dapat ditulis dengan x aksen, y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali x, y. Yang ketiga ada refleksi terhadap sumbu O, 0,0. Titik A, x, y dicerminkan terhadap titik asal 0, O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, XY. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali XY. Yang kelima ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis dengan X aksen, Y aksen 0, min 1, 0, XY. Yang keenam ada refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 XY ditambah 2H 0. Yang ketujuh ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali XY tambah 0, 2K. Selanjutnya, perlu kita ketahui manfaat dari penerapan refleksi pada tulisan ambulans. Yang pertama, respon yang lebih cepat. Pengemudi dapat segera mengidentifikasi keberadaan ambulans dan mengambil tindakan yang diperlukan seperti berhenti atau memberi jalan. Yang kedua, pengurangan risiko kecelakaan. Respon cepat dari pengemudi membantu menghindari tabrakan dan insiden lain yang dapat menghambat perjalanan ambulans. Yang ketiga, peningkatan efisiensi, yaitu jalur yang lebih lancar memungkinkan ambulans mencapai tujuannya dengan lebih cepat, yang sangat penting dalam situasi medis darurat. Nah, setelah pemaparan tadi, apa sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimpulkan dengan mu A dengan A merupakan sumbu cermin. Yang kedua, sifat-sifat refleksi. Yang pertama, ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda atau kongruen. Yang kedua, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin.
Yang keempat, dua pencerminan terhadap sebuah garis merupakan suatu identitas, artinya yang direfleksikan tidak berpindah. Yang terakhir, dua pencerminan terhadap dua sumbu yang sejajar menghasilkan translasi atau pergeseran. Macam-macam refleksi, diantaranya refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik O atau 0,0, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap sumbu X sama dengan H, dan yang terakhir refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Nah, yang sudah kita bahas tadi adalah penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tulisan ambulans yang terbalik pada mobil ambulans. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.